Selamat siang semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat dan bahagia. Bertemu lagi dengan saya Rizky Ale Semanis dari Madura bersama FPRB Forum Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Sampang. Nah, sesi kali ini saya tidak sendirian, tapi saya bersama para suhu Destana yang ada di Jawa Timur yang pada saat ini sedang bertamu. Ya, rugi dong kalau kita nggak ngajak podcast-podcastan siang-siang kayak gini gitu. Mari kita sapa saja biar seperti siapa sih sosok-sosok yang pada saat ini hadir di Kabupaten Sampang. Walaupun Sampang sangat panasnya itu mempesona gitu, sepertinya beliau-beliau ini sangat kerasan banget ya di Kabupaten Sampang. Assalamualaikum Mas Surit. Waalaikumsalam. Cak Soleh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana perjalanan tadi sampai ke sini? Apa memang baik-baik saja, enjoy, happy, atau memang panasnya menggoda gitu atau gimana? Ya, lalu lintas Sampang semakin padat. Itu artinya tingkat kesejahteraan semakin meningkat. Gitu aja. Iya. Nah, Cak Soleh ini beliau itu adalah program direktur LPBI-NU Jawa Timur, program dari LPBI-NU Siap Siaga di Jawa Timur yang ada kaitannya juga dengan Destana. Beliau itu memiliki nama lengkap Nur Muhammad Solihuddin. Siapa tahu ingin berkenalan lebih dalam. Ya, endingnya itu ngopi-ngopi tentang Destana gitu ya. Itu enaknya saya manggil Cak ya. Di keakraban ke Jawa Timuran seperti itu. Yang satunya ini beliau memiliki nama lengkap Rurit Rudianto. Beliau adalah tim asistensi dari LPBI-NU Jawa Timur. Beliau kelahiran dari Kabupaten Malang. Nah, jadi penasaran ini Cak datang ke sini ini dan membawa program-program yang sangat keren ya bagi ketangguhan desa. Kira-kira menurut Cak Soleh dan Cak Rurit gitu, apa saja sih program LPBI-NU yang LPBI-NU Siap Siaga ke depannya itu? Mungkin 10 tahun yang akan datang. Nah, tapi yang intinya yang paling terdekat ya dalam 1 tahun ini seperti apa? Wah, Cak Rurit dulu. Ya, sebetulnya program NU ini berawal dari dulu namanya CBDRMNU. Dan kita juga mengembangkan pada perjalanannya kita juga di tingkat pusat dulu ada program Destana di beberapa daerah dan provinsi di Indonesia. Kemudian untuk Jawa Timur ini baru pengalaman teman-teman pertama kali menginisiasi namanya program Destana itu, Mbak Rizky. Iya, sebelumnya saya tak pengakuan dosa dulu dah. Ini nanti kalau nggak pengakuan dosa nanti saya disalahkan banyak orang ini. Kalau melihat Mas Rui tadi ngomong CBDRM itu saya belum lahir itu. Maksudnya belum lahir ketika saya terlibat aktif di urusan penanggulangan bencana, karena saya baru aktif di tahun 2016 baru masuk di Kabupaten Sidoarjo, baru saja di PCNU Sidoarjo, kemudian baru mengenal Mas Rui dan yang lain. Baru kemudian di tahun 2023 kemarin saya dipercaya Mas Amin selaku Ketua PWLPBNU yang menerima program dari Siap Siaga ini untuk membidani lahirnya Destana inklusif yang ada di Jawa Timur. Nah, ini pengakuan dosa ini penting karena mungkin ada hal yang kemudian tidak cocok ya karena saya lahir prematur lah istilahnya, lahir prematur. Kalau berdua begini, ini ibaratnya bena sumur borwal langit ketujuh ini. Jadi saya harus mengejar ketertinggalan dari senior saya Mas Surit ini yang begitu cepat posisinya. Alhamdulillah kita dapat posisinya di program ini.
di LPPI ini kebetulan juga konsen di bidang pengurangan risiko bencana secara umum, tetapi pada program kali ini kita diminta untuk kemudian konsen pada sasaran desa yang keseluruhan ada di 3 kabupaten itu, yang total berjumlah 25 desa. Yang kali ini programnya mengambil tema utamanya adalah Destana Inklusif. Destana yang sudah jalan kemudian kita push kembali, kita tambahi konten-kontennya, kita tambahi dengan indikator-indikator, terutama indikator yang berkaitan dengan inklusivitas yang ada di desa. Nah, itu pengakuan desa saya dulu. Jadi meskipun saya tadi disebut Mbak Rizky tadi program direktur, itu ya biasa di NU. Kalau ada perintah walaupun belum pernah ya harus siap. Nah, ini posisinya kesempatan saya untuk belajar banyak, tidak hanya pada Mas Surid, kepada teman-teman SS yang ada di Jatim dan di pusat, kemudian dengan teman-teman kabupaten, terutama yang saya banyak belajar ini juga dari teman-teman LPRB Sampang. Ini sangat luar biasa. Kira-kira begitu. Berarti terfokusnya untuk program LPBI NU Siap Siaga ini terpusat ke Destana Inklusif. Destana Inklusif. Menarik ini. Kenapa inklusif gitu kan? Tidak hanya inklusif dan berbasis kesejahteraan. Oh ya, ada tambahan itu. Iya. Inklusivitasnya. Menarik ini. Biasanya kan kalau Destana atau kegiatan-kegiatan itu agak sulit nih, sedikit yang bergerak di dalam bidang inklusif dan kesejahteraan itu gitu kan. Kira-kira apa yang melatar belakangi sehingga programnya itu terfokus di inklusifnya itu sendiri kan? Walaupun program direkturnya prematur katanya barusan, tapi ini sangat luar biasa gitu kan, program yang dijalankan ini nggak main-main gitu. Kira-kira apa yang melatar belakangi hingga mengambil program yang memang sangat inklusif itu, dan kenapa hanya 3 kabupaten saja gitu yang dilibatkan dalam kegiatan ini, seperti itu gimana? Ya, latar belakangnya begini. Jadi BPBD Jawa Timur itu menyusun namanya kajian. Banyak tantangan di program Destana yang ini dimulai sekitar tahun 2010-an ya, 2011. Di Destana itu sepanjang perjalanan, karena awalnya ini diinisiasi oleh teman-teman NGO, terus kemudian ditawarkan ke BNPB, dan BNPB melakukan ini program namanya Desa Tangguh Bencana itu hampir di seluruh Indonesia. Dan Jawa Timur menjadi salah satu sasaran. Nah, ini banyak tantangan dalam sepanjang perjalanan. Yang pertama adalah perjalanan Destana ini dirasakan lambat, karena ini hanya diinisiasi oleh BNPB dan BPBD. Bahkan kemampuan BPBD juga selevel Jawa Timur, yang BPBD-nya juga cukup banyak anggarannya. Ini dalam 1 tahun ini kurang dari 100 ya, pernah juga 60, pernah 80 desa dalam 1 tahun. Nah, di level kabupaten juga sama, banyak kabupaten yang hanya mampu menganggarkan per tahun anggaran itu hanya 2 desa, terus kemudian 3 desa, paling banter juga 5 desa gitu. Nah, selevel Jawa Timur bayangkan berapa ribu desa yang ada. Nah, kalau kira-kira katakanlah dalam 1 tahun ini 100, mungkin ya 1 abad lagi belum kelar Destana ini. Terus kemudian tantangannya adalah karena Destana ini diharapkan desa itu menjadi lebih mandiri kalau urusan bencana, tapi yang terjadi begitu selesai program, banyak desa-desa yang justru tidak tangguh, selalu menginginkan bantuan dari pemerintah kabupaten kota, terus kemudian pemerintah provinsi, bahkan sampai dengan pusat. Jadi lebih ketergantungan terhadap program. Jadi hanya semangatnya itu ketika program ada gitu. Nah,
berangkat dari tantangan ini kemudian kita diminta untuk menyusun program yang namanya akselerasi Destana. Jadi ya ini sebagai pilot di 3 kabupaten, Sampang, Pasuruan, Lumajang, atau kita menyebutnya SPL ya, Sampang, Pasuruan, Lumajang. Yang itu 20 desa. Nah, memang berat kita menjawab tantangan itu karena isu Destana ini sudah tidak hanya isunya BPBD, tapi kita juga harus terkaitkan isu ini dengan dinas-dinas yang terkait di pemerintah daerah. Terutamanya dinas pemberdayaan masyarakat desa. Terus kemudian di situ juga ada teman-teman pendamping desa, sehingga kemudian pendekatan Destana ini tidak murni hanya pendekatan risiko bencana saja, tidak murni hanya pendekatan yang saya katakan tadi CBDRM, community base saja, tapi ini juga pendekatan macam-macam. Selain pendekatan risiko bencana, kita juga pendekatan inklusivitas, karena inklusivitas ini adalah bagian dari yang menentukan rentan tidaknya faktor dalam risiko bencana. Yang kedua adalah pendekatan berbasis kesejahteraan. Jadi kita juga di dalam Destana ini melakukan pendekatan penghidupan lestari atau sustainable livelihood approach. Nah, selain itu, selain pendekatan desa, kita juga melakukan pendekatan kawasan. Karena bencana itu tidak hanya tidak mau kenal wilayah, tidak mau memilih, saya milih bencananya di satu desa saja, tapi juga kawasan-kawasan yang lain. Yang tanpa penduduk. Iya. Maka kemudian kerjasama kawasan ini karena juga diatur di dalam regulasi tentang desa, maka ini juga kita lakukan sebagai sebuah kawasan bersama dengan ancaman yang sama. Bahkan di desa-desa yang tidak terkena ancaman itu juga kita lakukan pendekatan, karena kemudian kalau desa ini terkena bencana, desa yang aman ini bisa menolong. Sekedar mungkin memberi tempat tinggal sementara. Nah, itu yang kemudian kita namakan desa bersaudara juga. Jadi itu yang kemudian program itu mungkin tidak akan menjawab semua problem Destana, tapi paling tidak ini mendekatkan dari rekomendasi-rekomendasi yang harus dilakukan pemerintah, walaupun tidak semuanya bisa menjawab. Berarti ini program bersama ya, Cak ya. Betul. Kalau diistilahkan itu program bersama yang memang untuk kita bersama gitu. Nah, bukan dalam tanda kutip bersama dalam hal yang neko-neko, tapi ini memang untuk ketangguhan desa itu sendiri, sehingga masyarakat itu bisa mandiri seperti itu. Keren banget ya, menganalisanya itu mulai dari hal terkecil gitu. Programnya itu bukan hanya sebatas program, tapi memang bagaimana kedepannya itu sangat bermanfaat bagi masyarakat setempat itu ya. Kalau menurut Cak Solah itu program ini tuh kira-kira sudah klik nggak dengan masyarakat setempat yang menjadi dampingan gitu kan, yang terpilih 3 kabupaten yang tadi yang sudah terpilih. Kira-kira hal ini perlu ada perubahan atau memang harus dievaluasi secara bertahap seperti itu, sehingga program itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Ya. Karena ini programnya kayak program kolaborasi, bukan hanya pemangku kebijakan yang ada di LPBIN Siap Siaga, tapi juga kebersamaannya itu dengan pemerintah dan masyarakat setempat seperti itu. Awal sebelum masuk ke kebermanfaatan bagi masyarakat, jadi 2 isu yang sudah disebutkan Mas Suri tentang inklusivitas dan keberlanjutan tadi kan sedang menjadi isu nasional, dan di semua elemen dan semua segmen. Inklusivitas dan keberlanjutan atau sustainable livelihood ini sedang posisinya berproses semua. Jadi ini yang kemudian kita coba untuk mengkrit
dalam kegiatan kita di Destana ini. Ternyata ya ini tetap butuh waktu ya, tetap butuh waktu. Tapi di dalam kurun waktu selama kita dampingan kurang lebih 1 tahun di 3 kabupaten 25 desa ini, ternyata kebermanfaatan bagi pemerintah desa misalnya, kemudian bagi masyarakat itu sudah mulai nampak terasa. Apakah itu? Mereka sekarang minimal sudah mulai menyadari bahwa penting untuk melibatkan semua stakeholder yang ada di desa, bahkan person to person. Maka ya ada istilah jangan sampai ada yang tertinggal satupun di dalam kebencanaan. Itu yang kemudian kita terapkan. Yang kalau bahasa Inggrisnya itu kalau nggak salah no left behind apa itu ya. Pokoknya jangan ada yang tertinggal satupun. Maka kemudian ketika ketika pendampingan di desa, kita sampai kemudian mencari yang namanya inklusivitas itu yang dari unsur gendernya, kemudian unsur difabelnya, unsur sosial inklusinya. Kita cari betul posisinya masyarakat sehingga posisinya mereka ketika terlibat dalam penanggulangan bencana atau pengurangan risiko bencana, mereka tahu kebutuhannya seperti apa. Mereka juga akan tahu kemudian mau bertindak seperti apa. Nah, selama dampingan itu mereka kemudian membuka hati dan membuka pikiran ketika berproses itu, sehingga mereka merasa dirinya dihargai sebagai orang yang punya nyawa ya. Yang itu yang kemudian sebagai manusia kan, yang kemudian tidak boleh ditinggal walaupun tidak sedang dalam masa tanggap darurat misalnya. Jadi masa pelibatan mereka itu tidak hanya sekedar ketika tanggap darurat baru kemudian diperhatikan, tapi enggak. Jadi proses sebelum ada tanggap darurat misalnya di kegiatan pra bencana itu mereka dilibatkan. Dan luar biasanya mereka ini yang beberapa desa ya, tidak semua desa ya, tapi beberapa desa mereka sangat apresiatif. Bahasa rodok kerennya itu apresiatif. Saya tidak pernah diajak kayak begini, Masya Allah, dengan hadirnya program dari LPBI NUSS dengan tagline Destana inklusivitasnya itu, mereka sangat merasa bangga dan merasa dihargai betul, sehingga mereka yang terlibat secara aktif itu akhirnya memahami posisinya dan akan bercerita kepada orang kanan kirinya, keluarga, tetangga, kemudian sesama, misalnya kalau difabel ya sesama difabel, kalau kelompok inklusial sama kelompoknya sendiri. Akan kemudian di desa tersebut mereka akan kemudian menjadi sangat perhatian terhadap kegiatan yang ada di desa. Sebaliknya pemerintah desa juga menyadari bahwa ternyata mereka punya potensi yang kemudian perlu diangkat, dikembangkan dan yang lain. Itu yang ada di desa-desa saat kita mendampingi itu. Jadi kebermanfaatnya itu minimal hari ini kita mengajak mereka sadar diri maksudnya. Sadar diri itu maksudnya person to person, sehingga kemudian ketika kemudian menghadapi sebuah ancaman bencana itu akan seperti ini. Dan efeknya ternyata kita temukan tidak hanya urusan tentang bencana, tapi bagaimana urusan segala hal yang ada di desa tersebut akhirnya mengena juga kan. Tidak hanya sekedar urusan menghadapi bencana, tapi bagaimana kemudian mengembangkan program-program yang ada di desa itu yang terasa di kita itu, ini manfaat bagi mereka ya. Ternyata mereka juga potensi kesadaran itu kalau dibangkitkan betul ya luar biasa memang. Itu kira-kira. Ya memang seperti itu ya. Kalau memang ada program yang berkelanjutan. Betul. Gitu. Mungkin kalau hanya sekali 2 kali ketemu mungkin cuma ketemu doang. Betul. Gitu kan. Udah ngomong udah selesai. Tapi ini memang benar-benar kayak sampai ke hati gitu. Betul. Kan. Sampai ke hati. Jadi program ini memang sudah sejak awal saya mendesain dengan teman-teman yang ada di PWLPBN, termasuk Mas Rudi juga ini. Jangan sampai kemudian program ini menjadi program yang seremonial istilahnya kalau bahasa kita ya. Jadi selesai seremonial itu artinya dibuka salam, ditutup salam ya sudah selesai. Tapi tidak, ya wassalam akhirnya kan begitu kan. Nah, ini tidak punya. Ketika kemudian seremonial itu kemudian ada hal yang kemudian ditindaklanjuti, maka fokusnya adalah di tindak lanjutnya itu. Maka
nanti posisinya ya tentunya kemudian program ini juga akan berakhir ya, tidak kemudian terus-terusan. Nah ini di akhir-akhir program kurang 3 bulan ini kita sedang meng-create bagaimana nantinya program atau desa yang telah kita dampingi ini itu bisa di follow up, ditindaklanjuti oleh stakeholder yang ada dari tingkatnya masing-masing ya, di desa tersebut, dari desa naik ke kecamatan, kecamatan naik di level kabupaten, sehingga posisinya selama dampingan ini mereka tidak sia-sia, ini dijaga terus. Nah salah satunya stakeholder yang ada di Kabupaten Sampang ini kita sangat luar biasa ya, jadi BPBD-nya sangat support, kemudian FPRB-nya selaku elemen masyarakat juga sangat support, ditambah kemudian DPMD yang kaitannya dengan penganggaran di desa nanti akan juga support. Nah, semoga ini teman-teman pendamping desa yang kemudian akan kita coba untuk berkomunikasi ini juga akan support. Karena apa? Karena itu kaitannya dengan tugas-tugas keseharian teman-teman yang ada di desa, yang di kementerian manapun, terutama kementerian desa dan yang lain, itu dua kata tadi saya kembalikan, inklusivitas dan keberlanjutan itu menjadi semangat juang yang harus kemudian ditanamkan ke masyarakat desa, sehingga ketika membuat program itu tidak selesai ya sudah, tapi program ini harus, kalau bahasanya Pak Menteri PU itu multi years, jadi terus berlanjut, selesai ini ya terus berlanjut begini, kira-kira begitu. Jadi apapun yang akan dijalani ke depannya Yep. ya Cak ya, itu memang harus benar-benar dianalisa, disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat itu sendiri. Apalagi yang inklusif ya. Kira-kira apa saja sih Kak Cak yang masuk dalam pembahasan inklusif itu? Apa memang hanya gender yang disabilitas umpamanya, atau memang lansia yang memang butuh sesuatu hal yang memang harus ada gitu, atau memang anak-anak atau balita atau ibu hamil, seperti apa gitu kayak inklusif yang diharapkan dari program Destana itu sendiri gitu Ya. Biar ini menjadi catatan bagi kita semuanya nantinya, karena program ini akan berakhir setelah 3 bulan Ya, 3 lagi, bulan kayak detik-detik sisa-sisa jiwa yang ada gitu kan. Kira-kira apa sih yang harus dipertimbangkan, terus dikondisikan dan di-prepare gitu atau dipersiapkan biar ketika ditinggal itu memang program ini memang jalan gitu kan, sesuai dengan harapan bersama. Kata kuncinya adalah ya tadi itu yang sebutan pertama, tak satu orang pun ditinggal. Iya, tak seorang Ya kan, pun ditinggal. no one left behind, baru ingat saya, no one left behind, itu satu kata kuncinya. Siapapun mereka, entah itu mereka yang kelompok inklusi, difabel, anak-anak, lansia, maksudnya kan, kepala rumah tangga, tidak boleh ditinggal, karena mereka juga setara dengan kita yang, mohon maaf ya, maksudnya saya bilang kita yang punya kelebihan di bidang fisik misalnya. Itu kata kunci pertama. Kedua, strateginya adalah peningkatan kapasitas mereka. Karena yang kita temukan selama kurang lebih 1 tahun di lapangan itu ternyata karena mungkin saking lamanya diasingkan, bahasanya gitu ya, diasingkan, artinya tidak diajak, dilibatkan, sehingga mau ngomong saja itu bukan enggan mereka itu, justru malah cenderung malu dan takut salah atau takut dibully, kira-kira begitu. Lah, dengan datangnya kita beri penjelasan kepada pemerintah desa dan masyarakat sekitar bahwa mereka juga berhak ngomong. Ternyata ada salah satu desa itu yang menurut saya sangat menarik. Kenapa? Karena ternyata pemikiran idenya itu tidak ada di dalam mereka yang kelompok mereka yang tetangga mereka yang normal misalnya begitu. Ya karena kelompok tetangga yang mohon maaf secara fisik normal itu tidak tahu kebutuhannya yang difabel itu. Maka kemudian itu yang kita gali dan mohon maaf posisinya ternyata sebetulnya kebutuhan mereka yang mohon maaf ini saya contohkan kelompok difabel atau yang kelompok inklusi itu, sebenarnya kalau mereka mau menunjukkan kebutuhannya seperti apa, keinginannya seperti apa, kemudian secara strategis itu sangat mudah untuk kemudian direalisasikan oleh kelompok-kelompok kita gitu. Kelompok kita yang mohon maaf yang tidak yang
non disabel sangat mudah banget, dan itu terjadi betul. Terjadi akhirnya kemudian di salah satu desa sebagai dampingan kita itu akhirnya kemudian kelompok ini, kalau dibilang GEDSI ya, tapi GEDSI itu bukan kelompok sih, itu kan istilah maksudnya. Jadi gender, difabel dan sosial inklusi ini akan akhirnya menjadi center sumber informasi ketika kemudian yang normal sudah tidak punya hidup kembali. Akhirnya kemudian dibalik, ketika diskusi itu justru malah mereka yang kita dahulukan, kita dahulukan, ayo apa gitu ya, kita dahulukan, misalnya ngomong tentang kebutuhan, tentang ide apa bagi kelompok mereka, posisinya itu malah mereka yang kita dahulukan. Karena apa? Karena kalau bagi yang normal saya pikir itu akan mudah, tapi bagaimana kemudian yang kelompok GEDSI ini, yang dari unsur GEDSI ini yang kemudian itu bisa kita dari yang bangun tidur kemudian kita bangun kembali, kita tidur. Nah, kata kunci kedua tadi itu dari peningkatan kapasitas. Itu yang menjadi kunci, dua ini menjadi kunci selama kita pendampingan itu, dan alhamdulillah respeknya mereka baik yang unsur GEDSI dan non GEDSI itu sangat luar biasa. Bahkan kalau ngomong namanya kelompok perempuan kepala rumah tangga itu di salah satu desa dampingan kita akhirnya menjadi dominasi. Karena apa? Karena aktualisasi dirinya itu pas dengan apa yang kemudian dimaksudkan oleh pemerintah desa, masyarakat desa, menjadi dominan dia. Seorang kepala rumah tangga yang kemudian bisa berekspresi dan bisa mewujudkan apa yang kemudian dia impikan, bukan untuk dirinya tapi untuk masyarakat secara umum. Salah satu desa dampingan itu dia kebetulan aktif untuk urusan sampah plastik itu, yang selama ini dianggap ada miring sama sama pemerintah desa dan masyarakat yang lain, tapi pada saat di FGD kemudian dia bisa memaparkan sedikit, ternyata yang lain tertarik, akhirnya kemudian dia menjadi aktualisasinya menjadi maksimal. Kira-kira begitu. Suara hati yang tersuarakan pada saat itu. Iya, kira-kira begitulah. Kira-kira bahasanya seperti itu. Mau bersuara dulu nggak berani, sekarang kemudian didorong, kemudian disiapkan kesempatan, ternyata pas. Dan kekuatannya super duper itu keluar semuanya, betul. Karena memang didampingi. Ya seperti itu sebenarnya, kalau kita memang saling bekerja sama dan saling mensupport itu insya Allah semuanya kayak potensi-potensi yang ada itu insya Allah langsung keluar dengan sendirinya, seperti itu. Nah, kira-kira menurut Mas Turit sebagai tim asistensi ya, problem apa saja sih yang sudah dilalui gitu kan selama pendampingan ini, kurang lebih 7 bulan ya aja ya. Kurang lebih kalau dari sekarang berarti sudah 10 bulan, 11 bulan dari mulai jalan awal gitu jalan. Kan. Pastilah yang namanya problem, kendala dan hal semacamnya pasti ada. Oh ya, jadi banyak tantangan teman-teman di lapangan itu, karena sebetulnya isu pengurangan risiko bencana itu sudah lama, tapi yang hanya dipahami oleh desa itu ketika itu fase darurat bencana saja. Terus banyak program yang ada di dinas-dinas lain, kementerian ini juga menjadi salah satu kendala ya. Terus diantaranya juga banyaknya agenda desa ya, jadi agenda keagamaan, agenda rutinitas, ada yang bersih desa, waktu kalender perencanaan penganggaran, terus kemudian masa ini kan sebentar lagi Agustusan ya, banyak karnavalan dan banyak orek gitu. Banyak orek. Ya. Nah, kita juga harus pintar mensiasatiku, dan lagian pendekatan manusia yang seperti Cak Soleh tadi bicarakan, urusannya yang banyak memang yang terjadi kesenjangannya itu adalah di kelompok-kelompok keberimbangan gender, terus kemudian kaum disabilitas dan inklusi sosial. Nah, tapi di dalam program kita ini hanya salah satu pendekatan aset penghidupan saja di persoalan manusianya, tapi yang perlu diingat ada 4 pendekatan aset yang
belum banyak kita sentuh. Jadi Iya. selama ini Destana itu adalah pendekatan faktor manusianya. Tapi di dalam 4 aset itu kadang kita nggak banyak sentuh. Ketika 4 aset yang lain itu seperti lingkungan, ekonomi, infrastruktur dan sosial, ini kita tidak sentuh, maka kemudian justru akan menambah kerentanan manusia. Jadi Pastinya. nah, misalkan gini, Contoh dalam satu desa itu banyak penduduk yang rentan, Iya. gitu kan, yang rentan. Ditambah karena infrastrukturnya tidak menunjang, maka itu juga akan menambah kerentanan. menambah Iya. kerentanan baru. Soal ekonomi pun demikian, terutama di seperti daerah Sampang. Sampang lebih banyak tipe bencananya ini adalah slow onset yang datangnya secara pelan-pelan, seperti banjir, terus kemudian kekeringan. Nah, ini bencana yang tidak banyak berdampak kepada manusianya, tapi berdampak pada aset-aset yang lain ya. Nah, ini yang kemudian pendekatan harus kita benar-benar lakukan agar kemudian misalkan ekonomi itu lebih banyak diakibatkan karena bencana-bencana yang bertipe slow onset. Manusianya selamat tapi banyak menderita kerugian, Iya. kira-kira begitu. Kerugian. Nah, Iya. maka kemudian kalau dari segi ekonominya terus menurun, itu juga banyak penduduk rentan baru gitu. Iya. Nah, di samping itu dari segi sosialnya sudah miskin, terus kemudian tidak mau gotong royong, banyak konflik di level kampung gitu misalkan, desa. juga ketangguhan juga akan semakin menurun. Demikian juga dengan situasi alam dan lingkungan sekitar ya, karena dampak perubahan iklim dan pemanasan global, maka ini juga akan menambah kerentanan, sehingga kemudian faktor risiko secara otomatis juga akan meningkat. Nah, dari pendekatan manusia ini, maka kemudian pendekatan komprehensif 5 aset penghidupan juga harus dilakukan, sehingga mereka ini paling tidak di dalam pendekatan 5 aset ini atau livelihood ini, penghidupan ini, ada pendekatan seberapa mereka berkuasa terhadap milik kelima aset itu. Misalkan aset manusianya ini merdeka atau tidak, Iya. gitu kan. Iya. Mereka bisa menyuarakan aspirasinya, Aspirasi. termasuk kelompok-kelompok inklusi sosial, terus kemudian kelompok disabilitas dan kelompok gender, apakah mempunyai kemerdekaan yang sama mereka untuk mengaspirasikan kebutuhan di dalam penanggulangan bencana. Nah, yang lain juga begitu. Nah, selain pendekatan kuasa milik, mereka juga apakah mereka mempunyai kuasa kelola. Nah, kuasa kelola ini mereka selain terhadap 5 aset itu mereka bisa memiliki, mereka juga mampu mengelola. Ada saja yang berkuasa milik tapi tidak kuasa mengelola, dan kelola itu dikuasa oleh yang lain. Iya. Nah, yang terakhir kemudian apakah mereka juga berkuasa terhadap manfaat yang dia miliki dan manfaat yang dia kelola. Nah, ketiganya ini kemudian kita asesmen lah bagaimana kemudian kalau ada ketimpangan, nah kita rumuskan jadi strategi. Nah, strategi itu nanti harapannya juga kita kontribusikan kepada dengan perencanaan pembangunan yang ada di desa. Karena sebetulnya pendekatan desa tangguh bencana itu tidak hanya dibutuhkan oleh masyarakat desa atau pemerintah desa, tapi itu juga akan mempengaruhi indeks ketahanan daerah yang ada di kabupaten. Jadi daerah juga harus ikut mengurus. Ketika desa itu semakin tangguh, IKD-nya itu juga akan semakin meningkat. Nah, desa itu apa hubungannya dengan ketangguhan ini? Karena di ketangguhan ini kita punya alat ukur namanya PKD, penilaian ketangguhan desa. Kita bisa mengetahui bolong-bolongnya ketangguhan, kira nanti akan ditambal seperti apa, dan itu akan
direkomendasikan jadi program prioritas yang ada desa. Nah, ketika program prioritas itu dilaksanakan, desa juga mempunyai alat ukur sendiri namanya IDM, Indeks Desa Membangun, itu otomatis akan meningkat. Nah, jadi mandiri, jadi yang lain-lain. Di samping itu juga ada namanya SDGs desa. Jadi desa itu juga mempunyai tanggung jawab untuk pencapaian Sustainable Development Goal level desa, sehingga Destana itu ketika ketangguhannya meningkat, indikator-indikator lain juga akan mengikuti. Ya, jadi ini fungsinya kita semuanya tidak jalan sendiri-sendiri, tapi kemudian bisa terintegrasi dan bersinergi. Toh sebetulnya daerah maupun ini pelaksana program itu sebenarnya ada di desa. Ya, pelaksanaan program yang paling bawah itu ada di desa, sehingga kemudian desa bisa menentukan sendiri prioritas pembangunan apa yang akan dilakukan, karena dengan mengerti prioritasnya tidak hanya membangun infrastruktur gitu misalkan, tapi manusianya juga dibangun, sehingga desa itu bisa memenuhi unsur-unsur itu, alat-alat ukur itu, sehingga kemudian desa bisa menjadi sebuah desa yang maju, berkeadilan, berkeadaban, dan yang terakhir bisa bebas dari bencana. Iya, yang diharapkan goalnya ya. Goalnya. Diharapkan seperti itu. Nah, berarti yang tidak boleh ditinggal itu ketika ada kebencanaan itu adalah 5 aset kehidupan yang tadi yang sudah disebutkan. Karena itu saling berkaitan sangat erat ya dengan manusianya itu sendiri. Seperti halnya seumpamanya di desa itu membuat program bikin jembatan, yang jembatannya itu mungkin menghabiskan 10 juta gitu kan. Betul. Itu kan nggak kuat banget kan, semennya nggak nutupi buat jembatan itu. Ketika melewati atau memang ada kebencanaan seperti itu, dan itu sangat rentan banget bagi kelompok-kelompok rentan yang tadi sudah disebutkan seperti disabilitas dan hal semacamnya seperti itu. Mungkin bagi orang yang bukan termasuk yang kelompok rentan, melewati jembatan yang tingginya 10 atau 100 meter di atas rata-rata gitu kan, itu mungkin fine-fine saja gitu kan. Nah, itu salah satunya, dan seharusnya itu yang harus perlu digaungkan ya mengenai hal itu. Iya, aset infrastruktur. Iya, salah satunya di aset infrastruktur. Kalau ekonomi ya mungkin kalau di area kota yang tidak terdampak bencana, mungkin mereka masih bisa ke luar kota gitu untuk jual belinya dan hal semacamnya. Tapi kalau di daerah desa yang memang akses jalannya hanya satu, ya itu ekonominya juga sangat rentan banget ya. Itu salah satu. Ya, dari 5 aspek itu, yang 2 yang kemudian muncul di fokus kita, yang aset SDM. Iya. Muncullah kemudian inklusivitas. Yang kedua adalah aset ekonomi, yang kebetulan kita juga garap itu posisinya. Oh, ada berarti. Ada, jadi nanti di ending program nanti ini sedang kita proses pendampingan UMKM tangguh istilahnya, yang itu kebetulan sasaran kelompoknya sementara kita pilih adalah kelompok perempuan, yang kalau bencana ini kan kita kan sedang menggambar ketika bencana itu yang paling terkena efek dalam keluarga itu siapa sih? Iya. Itu kan semua sepakat bahwa yang paling kena efek banget itu adalah kelompok perempuan, maksudnya karena mereka yang jaga rumah, jaga keluarga, mereka yang ngopeni dapur dan yang lain. Ketika kemudian banjir saja, seorang ibu akan mikir nanti masak pakai air apa. Iya. Kalau bapaknya sementing makan dulu, tapi nggak mikir masaknya naik apa. Itu yang kemudian kita pikirkan, itu nanti kemudian ada istilahnya UMKM tangguh yang sedang kita proses untuk menjadi UMKM tangguh. UMKM tangguh itu artinya mereka yang cepat pulih ketika terjadi bencana. Kalau sudah terjadi bencana dimanapun biasanya akan berhenti. Tapi bagaimana kemudian UMKM yang akan kita bentuk ini pulih secara cepat setelah terjadi bencana. Itu yang kemudian mencoba kita create posisinya menjadi contoh
oh yang begini loh, UMKM itu yang cepat meningkat itu dengan kriteria ABCD. Contoh UMKM yang yang cepat pulih itu adalah UMKM yang bisa memanfaatkan komoditas lokal. Tentunya komoditas lokalnya komoditas yang tahan terhadap ancaman bencana. Nah, itu kira-kira begitu. Itu yang juga sedang kita proses, sehingga dua aset ini kita sentuh untuk kemudian kita petik daya lentingnya, sehingga mereka menjadi sadar bahwa ketika terjadi bencana, terutama yang UMKM itu nggak penting posisinya bisa jualan, tapi bagaimana mereka bisa produksi, ya produksi kembali posisinya. Itu yang kemudian kita kita tekankan. Untuk yang aset infrastruktur itu akan banyak indikator yang lain dan mesti banyak yang terlibat posisinya, dan tetap dalam program ini kita arahkan bahwa ketika membangun sesuatu, bangun jembatan, bangun itu yang bukan malah menimbulkan kerentanan baru, tapi bagaimana kemudian itu menjadi solusi meminimalisir kerentanan yang ada di desa setempat. Kira-kira begitu, Mbak Deki. Nanti kedepannya ini selain UMKM tangguh itu apa lagi, Cak? Sisa-sisa program yang akan dilakukan gitu? Sementara finalisasinya ada di situ. Jadi di program ini kita menyentuh di aset penghidupan berupa SDM dan ekonomi. Ya kalau kemudian ini nanti bisa dikolaborasikan dengan banyak stakeholder, mestinya di aset sosial, aset penghidupan sosial dan infrastruktur yang lain juga mestinya bisa. Contoh saja mungkin di desa kerjasama dengan dinas PU misalnya, bagaimana kemudian PU punya skema pembangunan yang berbasis inklusif misalnya begitu kan, yang itu bangunan ini tidak menimbulkan kerentanan baru, justru malah bangunan ini membuat masyarakat lebih tangguh dan lebih mudah aksesnya, misalnya kira-kira begitu. Itu mungkin itu bayangan ke depan ya, seperti itu bayangan ke depannya. Tapi negara ini sedang, semua stakeholder, saya yakin semua stakeholder sedang fokus ke sana tentang inklusivitas dan keberlanjutan kehidupan ini yang dititik tekankan. Karena apa? Ya kalau saya kata kunci ketangguhan itu ada di dua itu. Ya kan? Kalau masyarakat unsur getsinya tangguh, saya pikir masyarakat normal mesti lebih tangguh. Saya pikirnya juga. Ya, kira-kira begitulah. Jadi itu kata-katanya ya. Kalau masyarakat yang difabel saja tangguh, berarti masyarakat normalnya pasti akan tangguh ya. Kalau kemudian misalnya tentang ekonomi, kalau kemudian ekonominya ini bisa berlanjut, bosnya tidak berhenti dengan jalan, itu pasti masyarakatnya akan tangguh. Kira-kira begitu. Itu dua kata kunci dokter. Ya, kira-kira begitulah. Semoga relawan kemanusiaan yang ada di sana juga gitu sepemikiran dengan iya, semoga. Jadi saling support lah, walaupun tidak terdampak secara langsung, mungkin kita bisa menjadi pendamping atau pendorong support pada masyarakat yang terdampak itu sendiri. Nah tadi Cak Rurit mengatakan tentang PKD nih gitu, penilaian ketangguhan desa. Kira-kira yang sudah didampingi gitu, desa-desa yang sudah didampingi ada berapa Cak di Sampang? Di Sampang ada 9. Ada 9. Kira-kira ada 9 desa itu untuk PKD-nya itu sudah terlaksana atau akan dilaksanakan, sehingga ini loh layak sudah menjadi desa yang tangguh, bisa dicul gitu kan, seumpamanya contoh gitu ya. Dan kira-kira apa saja dinamika yang ada di 9 desa, pastinya memiliki budaya yang berbeda-beda, walaupun satu kabupaten karena di sana itu banyak manusia kan, pasti memiliki dinamika yang berbeda-beda. Kira-kira seperti apa pandangannya Cak Rurit dan Cak? Dinamikanya memang per desa tentunya punya daya lentik tersendiri, itu ya maksudnya. Yang PKD, kebetulan PKD di program kita ini kita lakukan 2 kali. Jadi PKD baseline sebagai dasar, kemudian kita berdestana ke desa dari indikator dan elemen yang ada di PKD itu, kemudian kita analisa, baru kemudian kita berdestana. Lah, setelah kita berdestana kemudian kita kita nilai kembali, kayak ujian gitu loh, ada pretest sama posttest. Laporan dari teman-teman atau cerita laporan tiap bulan dari teman-teman yang ada di Sampang sebagai tim posisinya
per hari ini diyakini nih ya, diyakini, tapi kan belum dilaksanakan, PKD-nya kan belum dilaksanakan. Insya Allah di minggu ketiga bulan Juli inilah bosnya. Tapi diyakini oleh mereka keterkaitan dengan isian yang ada di PKD itu, yang awalnya di baseline-nya statusnya di Desa Pratama atau Destana Pratama, diyakini oleh teman-teman ini akan naik minimal di Madya. Bahkan mereka optimis bayangannya sampai ke utama 9 desa ini. Menurut teman-teman yang dampingi setiap hari, kemudian selama kurang lebih 9 bulan di desa itu, mereka sangat yakin itu bosnya. Saya tidak tahu nanti ukuran keyakinannya seperti apa, tapi secara lisan mereka bercerita ya ini nanti bulan ketiga nanti kita kita koordinasi dan kita buktikan bahwa 9 desa yang ada di Sampang dampingan dari LPPI NOSS ini layak untuk kemudian punya status Destana Madya, Destana Utama. Semoga itu. Gimana saja Cak Nurip itu 9 desa kalau memang bisa? Secara ini saya nggak hafal ya, cuma ada di 2 kecamatan. Kalau di Madura yang lebih hafal tentunya nanti ada teman-teman tim lokal Sampang, tapi secara umum di kecamatan Sampang dan Karangpenang ya, nggak tahu jumlah komposisinya berapa, cuma kita tidak hanya menyasar desa kalau di Sampang ya, ada kelurahan ya, kalau nggak salah berapa, 2 ya, ada dua kelurahan dan 7 desa ya berarti. Nah ini jadi pendekatan yang cukup unik karena di kelurahan ini kan dibiayai dengan APBD kabupaten, sementara kalau desa ini dibiayai dengan dana desa. Nah ini sebenarnya menarik untuk jadi pembelajaran, karena yang di kelurahan ini juga tidak kalah serunya ya. Gitu kan, kalah serunya karena justru di beberapa kelurahan ternyata ini juga jadi langganan banjir gitu kan. Nah, sangat ya, terus kemudian kalau yang di desa-desa ternyata juga sama, dan kebetulan ada kemiripan ancaman yang kalau di Sampang ini ya ini banjir, angin dan longsor. Nah, kalau di Kabupaten Sampang sendiri kan sebenarnya sudah diidentifikasi risikonya. Dari risiko yang ada itu ada sekitar 7 ancaman ya, 7 ancaman. Nah, kita nggak tahu ketangguhan yang terjadi sebetulnya seperti apa, karena ini kan kalau di PKD itu kan hanya ukuran angka ya, ukuran angka. Tapi kan ketangguhan sebenarnya itu adalah ketika masyarakat dan pemerintah desa kelurahan ini menghadapi bencana yang sesungguhnya. Sebetulnya ini ketangguhan yang harus seberapa tangguh. Apakah mereka itu hanya tangguh ketika ada satu ancaman datang atau banyak ancaman? Karena begini, kita kan nggak bisa milih ini kalau ancaman bencana itu harus datang satu persatu atau harus digilir per tahun satu-satu gitu. Mereka juga kadang ngeroyok gitu kan, di satu sisi terkena banjir, terus kemudian melanda angin puting beliung, terjadi longsor, banjir robnya datang, terus kemudian masyarakatnya juga kena wabah penyakit. Ini bayangkan, nah ini pasti akan hancur-hancuran gitu kan. Nah ini ujian ketangguhan yang sebenarnya kan, karena ini kan ketangguhan dari bencana gitu kan, terutamanya bencana alam. Nah ini tinggal kemudian kesiapan yang sedang dibangun sebelum bencana ini seberapa siap dan seberapa serius pemerintah desanya mengajak masyarakat yang ada di dalam seluruh desa, termasuk tidak hanya memikirkan desanya sendiri, juga desa-desa sekitar yang mampu dianggap untuk diajak bekerja sama dengan kerjasama antar desa, memanfaatkan beberapa potensi yang ada, keterlibatan teman-teman forum pengurangan risiko bencana gitu, misalkan keterlibatan teman-teman organisasi relawan yang lain, termasuk membangun jaringan dengan perguruan tinggi,
dengan lembaga usaha, sehingga kemudian ketika inisiatif ini muncul dan ketangguhan itu dipelihara, saya yakin kalau terpaksanya bencananya datang ataupun datangnya bareng-bareng mau ngeroyok, ini masyarakat akan tetap menjadi masyarakat yang tangguh. Iya. Ya, siapa yang mau ya, ada bencana. Kalau sudah tahu gitu kalau ada bencana, oh siap-siap ini. Oh ini besok ada bencana ini. Ayo siap-siap gitu. Pasti kita semuanya siap gitu kan. Tapi ya kita memang karena kita memang tidak tahu tentang adanya bencana gitu kan. Jadi memang kita harus siap siaga diri gitu kan, harus mandiri dengan dirinya kita sendiri. Sehingga program ini mungkin insya Allah gitu kan sangat memberi hal positif karena memang memberi ketangguhan kepada manusianya itu sendiri untuk menghadapi bencana apapun yang akan datang, sudah sigap seperti itu. Ya terima kasih ya Cak ya atas pengetahuannya, wawasannya yang sangat luar biasa ini sangat berguna banget gitu kan bagi kita semuanya, bagaimana kita menyikapi dan menanggulangi bencana ketika memang dihadapi oleh bencana. Karena memang bencana itu kita tidak tahu, yang penting kita harus siap siaga menghadapinya dan bagaimana kita menanggulangi bencana itu dengan secara aktif dan bersama-sama, istilahnya gotong royong. Kalau memang sendiri-sendiri ya insya Allah itu menjadi bencana yang baru gitu kan, khususnya bagi kelompok rentan itu sendiri. Sebelum ditutup mungkin ada para relawan yang di sana untuk bertanya sesuatu hal yang sangat luar biasa atau unek-unek gitu kan, gimana nih caranya biar bencana yang ada di sini atau memang relawan kemanusiaan yang ada di sana belum pernah tersentuh gitu kan untuk program-program Destana yang ada gitu kan, jadi penasaran apa itu Destana gitu, atau memang kalau memang tidak ada mungkin langsung saya kembalikan lagi untuk closing statement dari Cak Rurid dan Cak Soleh seperti itu. Cukup Cak Soleh aja. Oh cukup Cak Soleh ya, biar jadi satu kesatuan gitu kan, yang memang tidak bisa di apa aja ya namanya yang tidak terpisahkan gitu ya. Oke, terima kasih. Saya sih tidak banyak closing statementnya. Kita dari LPBI NU ini bergerak di bidang penanggulangan bencana, ini hanya bagian kecil dari besarnya elemen yang mestinya harus terlibat. Kalau hanya LPBI NU sendiri, kemudian hanya EPRB sendiri yang kemudian bergerak, tentunya tidak mampu. Karena bencana itu ya seperti yang Rizky sampaikan tadi, tidak perlu dibayangkan dan tidak bisa membayangkan. Bencana itu pasti besar, namanya saja sudah bencana. Maka kemudian kita walaupun kecil, kita dorong masyarakat ini agar siap siaga dalam menghadapi bencana. Tidak hanya sedang menanggulangi bencana, tapi menghadapi bencana pun kita harus sudah siap-siap. Seandainya terjadi bencana berarti kita sudah siap. Seandainya tidak terjadi bencana kita juga sudah siap. Maka kemudian banyak hal yang kemudian bisa dilakukan dan tidak kemudian bisa dilakukan oleh 1-2 elemen. Maka tagline tak satu orang pun boleh ditinggal itu menjadi kata kunci dalam urusan ketangguhan masyarakat di desa. Bayangkan kalau kemudian di desa ini masyarakatnya sudah tangguh, maka otomatis dengan sendirinya kesejahteraan pun akan meningkat, nilai kesejahteraan masyarakat dan nilai dirinya masyarakat pasti akan meningkat. Maka melalui podcast yang luar biasa ini kami mengajak, walaupun kami bukan sesuatu yang besar, untuk kemudian rame-rame menyiapkan diri dalam rangka menghadapi bencana yang ada di sekitar kita. Terima kasih, itu dari saya atas nama Direktur Program LPBI NUSS Jawa Timur bersama tim asistensi sebelah kanan saya Mas Sulit, mengucapkan terima kasih banget kepada teman-teman FPRB Sampang yang luar biasa, kayaknya tutup tangan ini luar biasa ini FPRB Sampang ini yang selalu punya update tentang
dunia dalam tanda kutip dunia kebencanaan yang tidak hanya sekedar menghadapi bencana tapi bagaimana proses-proses sebelum bencana itu sendiri terjadi. Terima kasih banyak atas nama pengurus LPP yang Jawa Timur dan atas nama teman-teman siap siaga. Saya mengaturkan terima kasih yang sangat luar biasa dan patut diacungi 10 jempol. 10 jempol kan? Ada banyak 10 jempol. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih dan sangat senang sekali gitu kan kami dikunjungi, berarti Sampang ini akan baik-baik saja gitu kan. Banyak orang yang peduli di sini dan intinya satu hal yang saya kutip gitu kan, dengan adanya kebencanaan siapapun tidak boleh ditinggal. Khususnya 5 aset kehidupan itu jangan ditinggal gitu kan, apalagi manusianya gitu kan. Kalau walaupun ekonominya bisa dicari lagi dan jiwa tidak bisa dicari, intinya kita tetap jangan tinggalkan yang namanya 5 aset kehidupan itu, karena itu yang menjadikan masyarakat akan damai dan sejahtera seperti itu ya Jaya. Terima kasih banyak atas kunjungannya, semoga sangat bermanfaat dan menjadi bekal untuk langkah selanjutnya bagi kita semuanya. Amin. Salam tangguh dulu ya Cak ya. Salam tangguh dulu. Bareng-bareng ya. Oh harus sigap berarti ini ya. Salam tangguh. Tangguh. Kita memang harus tangguh dan kita memang harus mendiri dan kita memang harus menjadi relawan tanpa basa-basi gitu kan. Istilahnya kita marilah kita bergerak atas nama kemanusiaan, khususnya dengan inklusivitas yang ada. Jangan lupakan bahwa kelompok rentan itu sangat memerlukan dampingan dan kerjasamanya kita semuanya. Dari saya kami ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada hal sesuatu yang sangat kurang berkenan. Dan saya akhiri dengan parikan atas nama kemanusiaan, penuh kasih, cukup sekian dan terima kasih. Saya Rizky dari Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Sampang mengucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.